Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 23 April 2023, kali ini bersama saya Anissa Redi. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari ribuan warga Taman Setiabudi Indah memadati Masjid Al-Musabihin untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Ribuan warga Taman Setiabudi Indah melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pada Sabtu pagi. Dalam pelaksanaan sholat tersebut, terlihat antusias warga berbondong-bondong mendatangi masjid yang sebelumnya sedikit terbatas karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Terlihat seluruh staf terisi penuh hingga lantai 3 masjid. Panitia pelaksana sholat Idul Fitri di Masjid Al-Musabihin, Arsyad mengatakan dalam pelaksanaan sholat pada hari ini diperkirakan jamaah yang datang sekitar 2.000 orang. Arsyad juga menyebut dalam tahun ini pelaksanaan sholat sedikit berbeda dibandingkan tahun lalu. Diharapkan pada Idul Fitri tahun ini umat muslim bisa lebih kompak dan maju lagi dalam membangun peradaban di Indonesia. Harapan kami untuk Lebaran ini supaya para jamaah maupun warga sekitar untuk bisa lebih banyak mengetahui kegiatan-kegiatan Masjid Al-Musabihin Taman Setiabudi Indah. Usai sholat, para warga disajikan makanan dari panitia berupa lontong dan nasi khas Lebaran. Hal itu diberikan agar selesai sholat, para warga bisa bersilaturahmi sebelum meninggalkan masjid untuk menuju ke kediaman masing-masing. Pemirsa, informasi selanjutnya yakni Masjid Jamik yang berlokasi di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan yang juga merupakan masjid tertua di Belawan dipadati warga. Masjid Jamik pada Sabtu pagi kemarin dipadati ribuan jemaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Sholat Idul Fitri 1444 Hijriah bertindak sebagai imam Ustadz Haji Muhammad Rais didampingi Badan Kenajiran Masjid Jamik Haji Irfan Hamidi. Dalam ceramahnya Ustadz Muhammad Rais mengatakan bahwa Idul Fitri ini merupakan momen kebersamaan orang tua dengan anak-anaknya. Momen seperti ini yang harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan generasi unggul karena bisa menjadi pemimpin. Harapan kedepannya kepada orang tua untuk peduli kepada anak-anaknya agar di 30 tahun ke depan anak-anak tersebut bisa menjadi pemimpin. Momen kebersamaan keluarga dengan anak-anaknya. Maka di saat-saat seperti inilah momen yang harus kita manfaatkan untuk bisa menyiapkan generasi-generasi unggul. Kelak ke depan, anak-anak kita ini adalah anak-anak yang akan menjadi pemimpin di level apapun. Sementara itu, Ketua BKM Masjid Jamik Belawan, Haji Irfan Hamidi meminta maaf kepada para jemaah yang melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah jalan karena masjid tidak mampu menampung para jemaah. Sholat Idul Fitri 1444 Hijriah sangat berbeda dari tahun sebelumnya karena sudah 3 tahun COVID-19 melanda tanah air. Pemirsa, Masjid Al-Muhajirin Gang Bersama Samudra Kabanjahe Kabupaten Karo dipadati jamaah dan remaja yang menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Setelah sebulan penuh puasa Ramadan diharapkan dapat membentuk karakter jemaah dan remaja dengan ukhuwah Islami yang hakiki. Ribuan umat muslim Gang Madu dan Gang Bersama Samura Kabanjahe Kabupaten Karo memenuhi Masjid Al-Muhajirin sampai ke halaman parkir. Suasana Idul Fitri lebih terasa dan lebih meriah dari tahun sebelumnya. Dengan dipenuhi para remaja dan ramainya anak-anak yang turut serta beribadah dan merayakan Idul Fitri.
Jamaah Masjid Al-Muhajirin terus melantunkan takbir dan takmid, serta rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah dari hari kemenangan. Bertindak sebagai imam santri, Tahfiz Maulana Sitorus dan sebagai khatib Ustadz Rifai Sinaga. Setelah sholat Idul Fitri, Ustadz Rifai Sinaga menuturkan bahwa saat ini kita dapat lebih leluasa menjalankan ibadah. Kita patut bersyukur dapat menyelenggarakan ibadah dengan jumlah jamaah yang relatif cukup banyak. Tentu saja sebagai muslim yang baik kita harus berupaya senantiasa istiqomah sebagai hamba yang bersyukur. Berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadi insan yang lebih baik dan selanjutnya bersama meningkatkan ibadah dan kehidupan sosial kemaslahatan umat. Pembinaan umat yang berkelanjutan terutama pembinaan generasi muda para remaja Masjid Al-Muhajirin Samuraka Banjahe. Untuk pembinaan terhadap jamaah Masjid Al-Muhajirin, tentunya hal ini sudah menjadi program dari BKM untuk kedepannya bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan majelis taklim, menyemangati lagi perwiritan atau istilah karo di sini perpulungan untuk mengisi dada daripada jamaah Masjid Al-Muhajirin ini tentang ilmu pengetahuan, ilmu agama dan lain sebagainya untuk bekal di akhirat nanti. Puasa Ramadan dan Idul Fitri diharapkan dapat membentuk karakter jamaah, terutama remaja masjid menjadi insan yang lebih baik, meningkatkan keimanan dan ibadah, dan hubungan sosial antar sesama remaja masjid dengan ukhuwah Islamiyah yang hakiki. Akan mengadakan majelis taklim antar remaja Masjid Al-Muhajirin, dan kita akan mengembangkan lagi gimana tentang remaja masjid kita, menambah wawasan untuk remaja-remaja masjid yang lain, yang lama maupun nanti yang baru yang akan datang. Lalu untuk program-program masjid akan lebih difokuskan lagi untuk kedepannya. Pemirsa, seratusan masyarakat desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, memenuhi Masjid Asy-Syidik untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah dengan khotif sekaligus Imam Al-Ustadz Zainal Arifin. Dalam khutbahnya, Al-Ustadz Zainal Arifin menyampaikan zakat fitrah merupakan amalan yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri kepada esok harinya. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap umat muslim sebagai santunan kepada orang-orang miskin, juga sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan dan sebagai penyempurna ibadah puasa yang telah dijalankan. Sebagai sesuatu yang diwajibkan, zakat fitrah memiliki keutamaan dan hikmah di mana umat muslim bisa berbagi dengan sesama melalui zakat yang ditunaikan, sekaligus membersihkan diri dari hal-hal yang dapat mengotori pahala ibadah puasa. Keutamaan zakat fitrah yang pertama adalah dilihat dari kebermanfaatannya bagi yang berpuasa. Dengan melakukan zakat fitrah akan membersihkan dirinya dari dosa dan perbuatan keji, serta menyempurnakan ibadah puasa yang telah dijalankan selama 1 bulan penuh. Selama menjalankan ibadah puasa, tentunya setiap umat masih sering melakukan hilaf dan perbuatan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu, fungsi dari membayar zakat fitrah juga untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa dan keji seperti berkata kotor, berdusta, hasud, dan dengki antar sesama, dan sebagainya. Oleh karena itu, zakat fitrah ini hadir sebagai pengganti dan penyempurna terhadap hal-hal yang masih kurang tersebut. Selanjutnya, keutamaan zakat fitrah yang kedua dilihat dari kemaslahatan umat, bahwa dengan mengeluarkan zakat fitrah menjadi bukti kepedulian antar sesama muslim, terlebih terhadap fakir miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan saudara muslim yang lain. Hal ini juga tentunya terdapat momen yang tepat di mana bisa berbagi sehingga dapat merayakan hari kemenangan yakni Idul Fitri bersama-sama. Melalui pembayaran zakat fitrah, saudara muslim yang berada dalam kondisi kekurangan akhirnya mendapatkan bantuan seperti kebutuhan pokok sehingga ia juga dapat merayakan hari raya sama seperti muslim yang lainnya. Keutamaan zakat fitrah yang ketiga adalah memaknai bahwa Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan dan hari kebahagiaan bagi umat muslim setelah berhasil selama sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, menahan diri dari hawa nafsu.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Sebanyak 754 warga binaan Lapas Kelas 2B Tanjung Balai Asahan mendapatkan remisi. 3 diantaranya mendapatkan bebas langsung. Dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalapas Kelas 2B Tanjung Balai Asahan memberikan remisi kepada 754 warga binaan dari jumlah warga binaan sebanyak 1.000 lebih dan 3 diantaranya mendapatkan bebas langsung. Masing-masing tahanan warga binaan memperoleh remisi antara 1 hingga 2 bulan. Menurut Kalapas Kelas 2B Tanjung Balai Asahan, Sangapta Surbakti, bahwa pemberian remisi tersebut merupakan bentuk kehadiran negara serta hak warga binaan atas pencapaian positif perbuatan maupun tindakannya selama menjalani hukuman. Adapun besaran remisi diperoleh warga binaan adalah 44 orang sebesar 15 hari, 619 orang sebesar 1 bulan, dan 71 orang selama 1 bulan 15 hari, serta 21 orang diantaranya 2 bulan, sedangkan 3 lainnya bebas langsung. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, Lapas Tanjung Balai mengusulkan sebanyak 754 narapidana untuk memperoleh remisi. Tadi pagi setelah sholat Id, kami beserta dengan seluruh jajaran memberikan pemberian remisi tersebut. Semuanya turun 754 orang. Bahkan 3 diantaranya langsung bebas bertemu dengan keluarganya dan melakukan lebaran di luar. Narapidana yang berhak memperoleh remisi tersebut adalah narapidana yang berkelakuan baik dan menunjukkan perilaku perubahan yang lebih baik dan positif dan sudah memenuhi persyaratan administratif lainnya. Melalui remisi, Kalapas mengajak perwakilan warga binaan untuk terus berbuat baik selama menjalani hukuman, serta terus mengikuti segala bentuk program pembinaan sehingga dapat menjadi bekal kehidupan ketika kembali ke masyarakat dan ke rumah masing-masing. Pemirsa, warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan terpaksa merayakan hari Lebaran pertama dengan pasang air laut atau banjir rob. Banjir tak hanya menggenangi rumah warga, namun pasang air laut juga hingga ke jalan raya dan menyulitkan masyarakat untuk bersilaturahmi ke tempat keluarga. Banjir rob atau yang terjadi akibat pasang air laut menggenangi ratusan rumah warga di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Pasang air laut yang naik pukul 13 siang 3 hari yang lalu setinggi 40 cm menghambat aktivitas warga yang akan bersilaturahmi ke rumah sanak saudara. Khawatir banjir rob merusak barang berharga, masyarakat memarkirkan sepeda motor di areal yang lebih tinggi hingga tidak terkena banjir rob. Salah seorang warga murni mengatakan banjir terjadi sudah 3 hari terakhir. Ia juga menyebutkan sudah sering merasakan dampak dari pasang air laut terlebih lagi saat Lebaran. Supaya anak-anak ini pun kan kasihan, anak-anak yang Lebaran kan susah mau kemana-mana. Ya susah lah air ini, tersendat lah. Bu, ini surut dulu nanti. surutnya jam berapa, Bu? Sore lah ini nanti, jam 5, jam 6 kan udah nggak bisa anak-anak itu kemana-mana. Dalam beberapa tahun ini pas Lebaran pula memang pasang dalamnya. Nah, itulah waktunya lah, disingkat-singkatkan, sibuk lah. Kalau pagi cepat-cepat lah kita pergi. Udah gitu aturannya kan bisa ke tempat family. Seharusnya 5 orang, ya paling 3. Nantilah tunggu surut air. Warga pun harus mensiasati waktu untuk bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, seperti berangkat di pagi hari atau malam hari untuk menghindari banjir rob yang telah surut. Warga pun harus mensiasati waktu untuk bersilaturahmi ke rumah saudara, seperti berangkat di pagi hari atau malam hari untuk menghindari banjir rob yang telah surut tersebut. Pemirsa, sejumlah peziarah di tempat pemakaman umum Kelurahan Panyabangun 2
Mandaling Natal heboh setelah melihat makam keluarga mereka hancur. Diduga pelaku pengerusak makam ini remaja pecandu narkoba yang sering nongkrong di sekitar lokasi pemakaman. Puluhan makam atau kuburan di Kelurahan Panyabungan 2, Kabupaten Mandaling Natal diduga dirusak orang tidak bertanggung jawab. Sejumlah peziarah lokal maupun dari luar daerah mengaku kaget melihat makam keluarga mereka sudah hancur lebur. Batu nisan di TPU Banjar Kobun Panyabungan 2 ini sengaja dihancurkan hanya untuk mengambil besi yang ada di batu nisan. Peristiwa perusakan ini pun membuat heboh warga sekitar dan juga peziarah yang datang berziarah di saat momen Hari Raya Idul Fitri tersebut. Aksi tak terpuji yang dilakukan pelaku ini terjadi pada malam hari yang diduga dilakukan remaja pecandu narkoba yang sering nongkrong di sekitar lokasi TPU. Ya, Kurang enak Bu ya? Kurang enak lah, namanya kita datang kemari, kita jarah. Cuma sekali setahun kita datang dari jauh-jauh dari Medan untuk jarah kemari. Tahu-tahu udah rusak ini kuburan ini kan gitu. Gitu ini, Bu ya? Ini besinya ini udah kayak gini lah, coba lihat adik lah ini seperti apa ini ya kan. Ya mudah-mudahan janganlah dibuatlah seperti ini yang lain-lain ya kan. Lurah Panyabungan 2 Abdul Aziz mengaku masih menyelidiki peristiwa pengerusakan ini. Ia juga berjanji akan mencari tahu bersama pihak kecamatan siapa saja pelakunya dan akan melaporkannya untuk proses lebih lanjut. Pemirsa, sejak beroperasinya Jembatan 2 di sisi Jalan Lintas Sumatera menuju Aceh, tepatnya di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, kini suasana mudik Lebaran tidak lagi mengalami kemacetan panjang. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran biasanya identik dengan mudik atau berkunjung ke rumah sanak keluarga bagi umat Islam yang merayakannya di tanah air. Biasanya mudik diwarnai dengan kemacetan panjang kendaraan di setiap jalan protokol maupun jalan lintas. Terjadinya kemacetan ini disebabkan oleh meningkatnya volume kendaraan yang ingin merayakan Idul Fitri dengan keluarga dan sanak saudara yang ada di kampung. Seperti halnya Kabupaten Langkat, daerah ini merupakan wilayah yang rawan dengan kemacetan, ditambah lagi dengan jembatan sungai yang mampu sangat kecil, membuat kendaraan menumpuk dan mengakibatkan antrian panjang pada jembatan. Namun kini para pemudik tidak perlu khawatir karena kemacetan panjang tersebut hanya tinggal kenangan. Kenangan itu kini bisa dilupakan setelah dibangunnya jembatan ganda dua sisi yang dibangun pemerintah Kabupaten Langkat dan baru saja diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara pada pekan lalu guna mengurangi kemacetan pada saat Lebaran Idul Fitri. Jembatan gantung raksasa ini hanya dimiliki dua daerah yang ada di Sumatera, yakni Palembang dan Pekanbaru, dan manfaatnya sangat dirasakan oleh para pengguna jalan. Aparat kepolisian Polres Langkat yang bertugas mengatur lalu lintas Lebaran, Ibda Mulyani mengatakan, meski ada beberapa titik kemacetan di jalan lintas, namun hal ini tidak berarti dan petugas tetap harus menerapkan kontraflow atau melakukan penutupan jalan dan pengalihan di titik lokasi yang menjadi sumber kemacetan. Sedikit ada peningkatan volume kendaraannya Pak. Karena mungkin sudah 2 tahun ini mungkin nggak mudik, ya kalau ini mungkin sedikit ada peningkatan arus kendaraannya. Ini Pak udah kita tempatkan juga personil kita di sepanjang ini ya Pak ya, sepanjang jalur ini, dan kita juga buat kontraflow untuk mengantisipasi kemacetan Pak. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik dan berkunjung ke rumah sanak saudara, tidak perlu khawatir lagi akan kemacetan di Kecamatan Stabat, karena jembatan dua sisi sudah siap untuk digunakan, dan aparat kepolisian Polres Langkat selalu siap mengamankan situasi mudik Lebaran. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Hari pertama Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, objek wisata pemandian air panas di Mandaling Natal jadi favorit warga untuk menghilangkan penat setelah menunaikan ibadah puasa. Apalagi air panas yang mengandung belerang ini diyakini bisa menghilangkan lelah dan pegal-pegal.
Hanya memakan waktu setengah jam dalam perjalanan dari pusat kota Panyabungan menuju objek wisata pemandian air panas di Desa Hutaraja, Kecamatan Puncak, Porik, Merapi, Mandeling, Natal. Dan tidak menghabiskan biaya mahal, pengunjung hanya mengeluarkan uang untuk infak anak yatim dan uang kebersihan saat masuk ke objek wisata pemandian air panas. Warga yang datang juga mandi di air panas yang mengalir dari Gunung Sorik, Merapi. Air panas yang mengandung belerang ini diyakini bisa menghilangkan penat seperti lelah, pegal-pegal, gatal-gatal, dan stres. Di pemandian air panas di Desa Hutaraja ini juga dilengkapi fasilitas seperti banu mandi, sabun keperluan mandi, musola, pondok peristirahatan, dan makanan ringan untuk pengunjung. Menghilangkan rasa pegal-pegal karena air panas ini kan mengandung air belerang, mengalirnya dari gunung. Satu lebaran inilah seringlah ke sini karena selama puasa semua kerjaan, jadi menghilangkan pegal-pegal, sakit-sakit lah pokoknya. Enaklah kalau habis sudah mandi. Pemandian air panas ini biasanya ramai dikunjungi warga setiap pagi hari dan sore hingga malam hari. Karena air yang keluar dari Gunung Sorik Merapi ini lebih enak dimandikan pada saat pagi dan malam hari. Pemirsa, wisata kurma kini tak perlu jauh harus ke Timur Tengah. Di Sumatera Utara kini juga terdapat kebun kurma yang terletak di Kecamatan Tigander, Kabupaten Karo. Pohon kurma yang dibudidayakan Bena Ukur Tarigan di lereng Gunung Sinabung sejak tahun 2017, kini keberadaannya tumbuh subur dan produktif. Meski awalnya hanya ingin mencoba-coba, namun ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Di atas lahan seluas 1,8 hektar dengan tanaman 200 pokok yang terdiri dari 35 kurma jantan dan 165 kurma betina. Jenis kurma yang terdapat di Kecamatan Tiganderket adalah kurma Azwa dan Barhi. Bibit kurma yang ditanam adalah dari kultur jaringan yang berasal dari negara Inggris. Meski kurma berjenis jantan tidak akan menghasilkan buah, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menyuburkan kurma betina. Setelah 3 tahun masa tanam, kurma yang ditanam menghasilkan buah secara bergantian, sehingga tidak mengenal musim buah. Satu pohon kurma jenis Barhi dapat menghasilkan puluhan tandan buah kurma dengan bobot satu tandan bisa mencapai 20 sampai 25 kg. Sedangkan untuk kurma jenis Azwa biasanya bisa menghasilkan 10 tandan buah dengan bobot 5 sampai 10 kg saja. Untuk kurma Barhi dijual dengan harga Rp250.000 per kilogramnya, sedangkan untuk kurma jenis Azwa Rp500.000 per kilogramnya. Walaupun secara jenis buah tidak terlalu tampak perbedaan, namun kurma Azwa atau yang sering disebut kurma Nabi rasanya lebih manis dan lebih renyah. Buah kurma lereng Gunung Sinabung, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo pada umumnya dibeli pengunjung masih dalam keadaan segar dan belum diproses menjadi kurma kering. Pembudidaya kurma perdana di Kabupaten Karo, Bena Ukur Tarigan mengaku bangga karena berhasil membudidayakan kurma di dataran tinggi kawasan lereng gunung. Undang perhatian publik untuk Bahkan satu-satunya petani di Tanah Karo mampu mengundang perhatian publik untuk menyaksikan pohon kurma yang saat ini dijadikan sebagai destinasi wisata. Kurma saya tanam di lereng Gunung Sinabung, di mana bibitnya ini dari Inggris jenis Barhi dan Azwa. Nilai ekonominya sangat menjanjikan sekali karena setiap bulan kurma di lereng gunung ini berbuah. Membudidayakan kurma tidak memiliki kesulitan karena hanya membutuhkan perawatan yang sederhana, mulai dari pembersihan areal, pemberian pupuk, dan menciptakan serangga lebah untuk proses percepatan pertumbuhan bunga dari kurma jenis betina. Budidaya kurma juga dapat dilakukan secara tumpang sari, sehingga secara ekonomis lahan yang ada dapat menghasilkan tambahan produksi dari jenis tanaman lain seperti tanaman buah naga. Untuk berkunjung ke lokasi ini dari kota Medan dibutuhkan waktu sekitar 3 jam. Untuk setiap pengunjung dikenakan tarif Rp35.000 sekaligus mendapat edukasi tentang budidaya tanaman kurma yang tumbuh subur di daerah Kabupaten Karo.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini. Saya Nisa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.